Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Masih di bab mujahadah, memerangi hawa nafsu dengan ibadah yang benar, bagian yang ke-13. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis muttafaqun alaih, ada sahabat Anas bin Nadir. Dia adalah sahabat yang sangat gigih dalam berjuang, tidak mengharapkan uang, tidak mengharapkan beras, baju dan uang. Namun perjuangannya luar biasa. Ketika dalam sebuah peperangan, Anas bin Nadir sampai ditemukan di tubuhnya itu 80 lebih bacokan, tusukan, bekas ditombak, dipanah dan lain sebagainya. Ini semua Anas bin Nadir lakukan demi memperjuangkan agama Islam di perang Uhud. Nah, perjuangan yang seperti ini bagian dari melawan hawa nafsu. Kalau nafsu kan inginnya begini, tidak usah ikut perang, tidak usah ikut berjuang biar selamat, tidak ada luka, tidak ada sakit, tidak ada darah yang mengalir. Tapi Anas bin Nadir terus melawan hawa nafsunya untuk berjuang menegakkan agama Islam. Ini namanya melawan hawa nafsu yang betul-betul lillahi ta'ala berjuangnya. Alhamdulillah kalau zaman sekarang ya jauh beda dengan di masa Rasulullah SAW. Enak sekali berjuang di zaman sekarang. Pindah sedikit banyak makanan, dikasih amplop. Pindah lagi banyak makanan, dikasih amplop. Seolah-olah jarang sekali menemukan tidak enak. Dan hal seperti ini kadang membuat hati kita ini berjuang model begini ini, hati kita ini kadang tidak lulus melawan hawa nafsu. Kenapa kok tidak lulus? Karena pada saat kita sudah terbiasa berjuang, dikasih berkat, dikasih amplop, tahu-tahu tiba-tiba 1 kali atau 2 kali berkatnya tidak cocok atau isi amplopnya tidak cocok, hati kita kadang kecewa kepada tuan rumah. Nah, ini namanya berjuang kelas ecek-ecek ini. Bagaimana berjuang yang tidak kelas ecek-ecek? Mau dikasih berapa, mau dikasih apa, terima saja. Yang penting tidak minta, tidak narjet ya. Ini hawa nafsu ya. Ini kelompoknya hawa nafsunya kiai dan ustadz ini. Kalau masih bisa melawan hawa nafsu seperti ini, insya Allah dia adalah ustadz atau kiai yang soleh. Tapi kalau masih hatinya bergerak soal amplop atau berkat, masih harap-harap, nah ini namanya berjuang kelas ke alias ecek-ecek. Tidak usah tersinggung ya, tidak usah tersinggung. Saya juga kalau melakukan seperti ini juga termasuk dakwah ecek-ecek ya. Jadi ini namanya melawan hawa nafsu. Apalagi sampai mengharap ya. Mengharap. Kalau umpama sangunya, amplopnya, berkatnya tidak sesuai dengan selera, omong, dibicarakan. Di situ itu kalau begini, jangan datang lagi. Ini bukan ecek-ecek lagi nih. Dakwah bukan seperti ini, bukan dakwah ecek-ecek lagi, tapi seperti orang ngamen ya. Dakwah seperti ini seperti halnya orang ngamen. Nuwun sewu. Kenapa? Orang ngamen kalau habis bunyi-bunyi kan nyanyi-nyanyi
kan dikasih uang ya. Kalau dikasih banyak senang, kalau dikasih sedikit ya kecewa. Nah, kalau dakwah kita sampai begini, ketika pemberian tuan rumah tidak sesuai dengan selera atau pemberiannya sedikit, hati kita ini kecewa, kemudian membicarakan kepada orang lain. Di situ cuma dikasih segini. Ya, ini bukan hanya ecek-ecek, tapi dakwah yang modelnya seperti orang pengamen. Tidak ada bedanya bisa sama orang ngamen, sama saja ya. Makanya juga harus dilawan hawa nafsu seperti ini. Berdakwah umpamanya jamaahnya banyak. Ini ujian juga melawan hawa nafsu. Ada nafsunya juga apa? Merasa lebih baik daripada dakwahnya orang yang dapat sedikit. Yang sedikit juga harus melawan nafsu apa? Kalau jamaah atau yang didakwakan itu sedikit, itu setannya datang begini ngerayu. Apa ngerayunya? Sudah berhenti saja, sedikit aja, capek-capek apa? Membuat capek saja, kun solesoin beri albulah ya. Tak usah istiqomah begitu, sama ya. Sama setannya datang kepada yang jamaahnya banyak. Setan datang dengan merayu untuk sombong, merasa lebih baik daripada yang lain. Yang dakwahnya hasilnya sedikit, yang ikut sedikit juga setan datang ngajak agar supaya berhenti berdakwah, wong cuman jamaahnya sedikit. Sama-sama kita harus melawan hawa nafsu dalam kondisi apapun. Kalau melihat sahabat seperti ini, sahabat Anas bin Nadir sampai ditusuk sampai sebanyak 70 lebih, 80 lebih, malu kita ya. Malu luar biasa ya. Kalau dikasih bagaimana? Di masyarakat kebiasaannya dikasih berkat, kasih amplop gimana? Ya monggo diterima, ada apa-apa. Cuman hati kita itu jangan ke situ, jangan harap-harap ke situ. Kadang belum sampai ke rumah amplopnya sudah dibuka gitu. Coba Masya Allah ya. Atau berkatnya sudah dilihat duluan. Ini belajar ya, belajar melawan hawa nafsu. As-sadisa asyara an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr wal Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ayatus sadaqah kunna nuhamilu ala zuhurina. Ini perhatikan baik-baik ya, biar kita ini betul-betul menjaga hati agar supaya bisa mampu melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu banyak, ada yang besar, ada yang lumayan, ada yang halus sekali. Ketika ayat sedekah itu turun, kunna nuhamilu ala zuhurina, kita pada saat itu memikul barang. Artinya pada saat itu para sahabat Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari ini wal Ansari Al-Badri ini semuanya ngoli kerja ke orang lain, kerja kepada orang lain. Faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir faqalu mura'in. Pada saat ngoli, sebagian di antara kita ada seorang laki-laki yang bersedekah banyak sekali. Dalam syarahnya dijelaskan yang sedekah banyak sekali ini adalah Abdurrahman bin Auf, memang orang kaya. Sedekahnya itu ada yang mengatakan 8.000 dirham. 80 dirham itu kalau dikurs rupiah itu sekitar 32 juta. Jadi di zaman Rasulullah dulu uang itu masih nilainya itu rendah, sudah ada yang sedekah 32 juta kalau dirupiahkan. Apa kata orang-orang munafik? Faqalu mura'in. Oh, orang yang sedekah banyak itu riya. Ya, riya katanya. Jadi manusia itu begitu ya, begitu. Wajah rajulun akhar fatasaddaqa bisa'in. Kemudian ada juga sahabat yang bersedekah sedikit, sedekah orang lain yang sedekahnya sedikit, hanya 1 sa'. Yang sedekah sedikit ini Abu Uqail, orangnya miskin.
Apa kata orang-orang munafik? Faqalu innallaha laghaniyun 'anil sha'in. Allah Ta'ala itu tidak butuh cuman sedekah satu sok yang kecil seperti ini. Begitu ya. Jadi di masyarakat itu, nih perhatikan baik-baik, kita belajar menahan nafsu ya untuk tidak menyerang balik. Umpama ada orang yang meremehkan, suudzon kepada kita, kita sudah ikhlas melakukan perjuangan, kemudian ada yang suudzon. Belajarlah untuk melawan hawa nafsu untuk tidak melakukan serangan balik. Ya, kalau ada pengajian atau ceramah-ceramah yang menyerang diri kita, bukan menyerang ya, kebetulan kena kepada amal perbuatan kita yang jelek, tidak usah melakukan serangan balik, diam ya, diam, belajar melawan hawa nafsu. Cek pas ngocak loh, iya ini nafsunya tompo di sini, ngumpul kabeh wis iki. Dah hilang-hilang. Jadi kalau umpama ada orang ini di zaman sahabat itu ada orang sedekah banyak, di zaman Rasulullah maksudnya. Sedekahnya banyak. Apa kata orang? Oh, riya jiang. Oh, itu riya pamer. Yang sedekah sedikit, orang munafik mengatakan, oh Allah Ta'ala tidak butuh sedekah kecil seperti itu. Nah, kalau ada orang banyak komentar seperti ini, ya, selalu melakukan serangan balik, berarti kita ini masih punya penyakit munafik, nifak, munafik ya. Makanya ya, tidak usah melakukan serangan balik kalau ada apa-apa, umpamanya keterangan di mana saja kena kepada kita, yang kebetulan kita itu perbuatan jelek yang kita lakukan. Ngena, diam, ya Allah, astagfirullah, gitu yang baik. Kalau kita melakukan serangan balik, nah berarti kita tidak kuat melawan hawa nafsu dan termasuk mempunyai penyakit munafik. Siapa saja termasuk saya bisa seperti itu. Makanya kalau orang dakwah ikhlas ya, betul ikhlas, mampu menahan hawa nafsunya, menerangkan kemudian diserang balik, dibeginikan, dia tidak mau melakukan serangan balik lagi, dia ikhlas. Dia akan menyadari bahwa yang melakukan serangan balik itu lagi kena penyakit nifak, munafik. Nah, hati-hatilah ya. Makanya di sini Allah Ta'ala, Nabi Muhammad menjelaskan tentang mujahadah melawan hawa nafsu yang membuat kita menjadi lebih baik. Makanya tidak usah melakukan serangan balik. Kalau ada orang atau sesuatu yang ngena nyindir kita, tidak usah, diam saja. Istighfar yang banyak, astagfirullah, alhamdulillah, ada yang mengingatkan, begitu ya. Kalau kita tidak bisa melakukan seperti ini, berarti nafsu kita ini besar, tidak mampu melawannya, melawan godaan setan. Cocok. Nah, kemudian karena ada komentar-komentar seperti ini, ada orang sedekah baik, ada sedekah banyak, komentar ya, yang sedekah sedikit Allah tidak butuh. Komentar-komentar jelek seperti ini, fanazalat, kemudian ayat turun, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum. Sesungguhnya orang yang mencaci maki kepada orang-orang yang beriman, yang bersedekah banyak dan bersedekah sedikit. Siapa itu? Orang yang suka mencaci itu, mereka semua adalah orang-orang munafik. Ya, hati-hatilah sekarang. Tidak usah banyak komentar. Oh, paling ini begini. Paling itu begitu, dasar. Tidak usah gitu. Kalau kita masuk seperti itu, berarti masuk dalam ayat ini orang-orang munafik yang selalu suudzon kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Hati-hati, jangan-jangan kita ini yang menjadi orang munafiknya ini. Suka komentar tidak enak kalau ada orang berbuat baik.
Juga ketika jamaahnya banyak, hati-hati ya, jaga hati tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Yang jamaahnya sedikit juga lagi diuji oleh Allah untuk melawan hawa nafsu. Apa godanya? Berhenti wes, tidak usah teruskan, wong jamaahnya sedikit, begitu. Nah, belajar ya, belajar. Kadang kita ya mengadakan acara nas-panasan, acaranya pengajian atau sholawatan, nas-panasan, atau membangun masjid atau membangun pondok pesantren, panas-panasan. Niatnya sudah tidak benar, ini sudah tidak mampu melawan hawa nafsu. Yang benar bagaimana? Ya tetap lillahi ta'ala. Mau bangun masjid, mau bangun pondok, mau mengadakan acara sholawatan, pengajian, semuanya diniati lillahi ta'ala. Kalau ada setan seliuran ngerayu begini begitu, sudah jangan hiraukan. Ini bagian dari cara kita mujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, termasuk membersihkan hati. Hadis muttafaqun alaih. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.